Oke, welcome back ke Bofir episode 3. Jarak yang agak lama dari Bofir episode 2. Dan di Bofir kali ini gue pengen memberikan ide bagaimana membenarkan Indonesia yang sekarang. So iya gue ya. Ya lo dengerin dulu aja. Yang pertama, kita harus mengkelompokkan dua demografi dulu ya. Yang udah punya KTP gitu. Maksudnya udah 17 tahun lah. Secara legal udah 17 tahun. Dan yang belum 17 tahun secara legal gitu, nggak punya KTP. Nah, mau kayak gimana nih? Mau diapain dua grup ini? Nah, dua-duanya diseleksi dan dua-duanya ini harus difilter. Kenapa harus difilter? Ya, fungsinya filter apa? Misalkan nih, di mobil ada filter AC. Fungsinya filter AC apa? Atau di kamar lu ada AC, fungsinya filter AC apa? Atau mobil lu punya filter udara buat mesin, gunanya filter udara apa? Apalagi dah. Ya lu bayangin aja fungsinya filter itu apa, dan kita terapkan di dua kelompok masyarakat ini. Yang kelompok belum punya KTP difilter untuk menjamin masa depan bangsa. Yang udah punya KTP difilter untuk menjamin keberlangsungan bangsa. Ya jujur aja, Indonesia ini udah kebanyakan orang. Terlalu banyak malah. Nomor 4 sedunia kan. Dan dari banyaknya orang-orang di Indonesia ini, ya pasti gak semuanya itu berkualitas. Maka dari itu fungsinya filter ini untuk membuang yang gak berkualitas. Nah, caranya gimana? Kalau gue ingin merancang sebuah filter, maka gue akan merancang filternya menjadi sebuah sistem pengukuran IQ, EQ, dan SQ. Ingat ya, ada 3 aspek tuh, IQ, EQ, dan SQ. Menurut gue, kita harus membuang orang-orang yang, gue nggak tahu sih kalau untuk EQ sama SQ itu pengukurannya gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk IQ 110, kita harus memfilter ya jadi kita anggap 110 threshold lah. Kita anggap 110 threshold. EQ dan SQ juga. EQ dan SQ juga. Gue gak tahu sih patokannya berapa. Cuman ya 3 aspek inilah ya kita bikin standar yang baik gitu. Menurut gue pribadi 110 itu udah standar yang baik gitu. Terus orang yang gak lolos kedua tes ini gimana? Kita masukin mereka ke mesin mimpi indah. Mesin mimpi indah apaan tuh? Mesin mimpi indah itu adalah mesin yang akan memberikan pengalaman impian indah. Jadi kita akan masuk mesin, kita akan tidur, dan ketika kita akan bangun,
kita akan bangun menjadi orang yang kita damba-dambakan. Hidup kita akan menjadi hidup yang selalu kita impi-impikan. Itulah mesin mimpi indah. Jadi kalau misalkan kita melakukan kegiatan filter ini, tentunya gue ingin fair. Kita berikan masyarakat kesempatan untuk mempersiapkan diri, bahwasannya kalau lu punya keinginan pasti bisa dilaksanakan gitu, bisa dicapai. Ya kita berikan mereka waktu lah untuk mempersiapkan diri. Katakanlah 2025 sepanjang tahun semua orang mempersiapkan diri, dan 2026 dimulai gitu filternya. Kenapa gua mau memfilter masyarakat Indonesia untuk mengubah negara ini? Kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Manusia yang berkualitas baik akan menghasilkan hal-hal yang berkualitas baik. Salah satunya ya, yang paling penting, pemerintahan yang berkualitas baik, pendidikan yang berkualitas baik, ekonomi yang berkualitas baik, kesejahteraan sosial yang berkualitas baik. Sebuah sebuah aktivitas kehidupan sehari-hari yang berkualitas baik, kegiatan-kegiatan yang berkualitas baik. Dalam artian kegiatan itu bukan lagi tentang bagaimana cara memberi makan orang, bagaimana cara memberi pekerjaan orang, tapi bagaimana kita bisa membawa nama baik negara kita gitu. Ada banyak potensi-potensi bagus yang bisa dicapai kalau masyarakat Indonesia semuanya berkualitas baik, termasuk gue sendiri. Kalau memang gue tidak berkualitas baik, ya udah, gue tetap bisa mencapai impian gue melalui mesin mimpi indah. Ada satu hal yang gue sebenarnya kepengen banget gitu, yaitu adanya tangga tangga karir prestasi. Oke, dengerin gue. Apa yang gue maksud dengan tangga karir prestasi? Tangga karir prestasi ini menjadi jembatan bagi orang-orang muda, terutama yang muda ya, untuk punya masa depan yang lebih baik gitu. Maksudnya dia diberikan kesempatan untuk bisa mempunyai jalur yang bagus untuk kehidupannya gitu. Dalam artian gak harus bekerja keras ya. Maksudnya misalkan nih ada anak muda, ya dia lulus sekolah menengah atas gitu, lulus SMA, cuman bisa jadi driver Gojek gitu. Nah, masa dia mau sepanjang umur hidupnya jadi driver Gojek terus? Tangga karirnya kayak mana? Bagaimana dia bisa naik tangga ke atas gitu loh? Itu yang gue maksud. Karirnya bagaimana? Ya mungkin dia memang hanya seorang tukang Gojek, tapi negara menyediakan sebuah lapang untuk beraktivitas. Kayak contoh, gimana ya, gue mau ngasih contoh yang agak luas sampai spesifik ya. Ya katakanlah lapang industri untuk makanan
dan minuman. Dalam artian si anak muda ini selain dia bekerja sebagai tukang gojek, dia bisa mengembangkan bisnis jual makanan dan minumannya gitu. Dan benar-benar diayomi, didukung, dan difasilitasi oleh pemerintah. Yang dimana di setiap, gue sih kepinginnya di tingkat kelurahan. Jadi di tingkat kelurahan nih ya, dia dikasih modal gitu. Nih 25 juta modal lu gitu. Ya kan, dia udah punya konsep, dia tinggal eksekusi. Dan 25 juta ini tapi ya sekali seumur hidup kali ya. Keenakan dong kalau misalnya dikasih mulu gitu. Ya singkatnya sih mirip aja sih kayak KUR, kredit usaha rakyat. Tapi kita nggak harus ngasih apa-apa in return gitu. Emang pemerintah tuh secara baik hati ingin menyediakan kesempatan buat orang ini gitu, sehingga jadilah bisnisnya dia gitu kan. Katakanlah dia menjual dia membuka kafe yang dimana makanan dan minuman utamanya itu adalah roti panggang keju pakai es susu. Nah, lalu dia kasih brand, misalkan nama brandnya Hardis gitu kan, Hardis, HARDI kutip S, pakai bahasa Inggris gitu loh, susuan. Terus ada logonya, logo roti gitu kan, roti sama susu gitu. Ya misalkan. Nah terus Hardis ini tuh di tingkat kelurahan menjadi juara gitu. Dia menjadi usaha UMKM yang berhasil menjadi UMKM pendapatan bersih terbesar di tingkat kelurahan. Nah, kalau udah kayak gitu, maka apa? Maka dia harus disupport sama pemerintah, atau seenggaknya pemerintah ngasih lagi suntikan dana supaya dia bisa bersaing di tingkat kecamatan. Ya nggak, bagus nggak? Itu namanya udah scaling up dong, dan itu dibantu, difasilitasi, diayomi oleh pemerintah gitu. Yang tadinya si pemuda namanya Hardi ini cuma bisa jadi tukang gojek, tapi dia bisa berkembang menjadi seorang bisnismen gitu, tanpa harus ikut maksudnya tanpa harus kuliah. Notabene kan orang-orang kalau mau gimana harus kuliah gitu, tapi dia difasilitasi oleh negara dan dia berhasil gitu. Lalu kemudian dari tingkat kecamatan, misalkan dia berhasil buka 2 cabang gitu ya, lanjutlah kejar itu peringkat nomor 1 di kecamatan gitu, kejar peringkat nomor 1 di kecamatan, sehingga ketika dia sudah menjadi tingkat kecamatan, masuklah dia ke wilayah atau teritori kota administrasi, atau apa bilangnya ya, selain kota administrasi, kalau di desa-desa apa sih bilangnya, kabupaten ya, kabupaten. Nah, tingkat kota atau kabupaten gitu. Di titik itu mungkin dia udah punya at least 3 aliran itu seperti 3 cabang UMKM dia sendiri gitu, yang dimana dengan dia punya 3 cabang UMKM ini sendiri ya, itu sudah memberikan lapangan kerja juga bagi orang dong. Roda ekonomi berputar. Hanya karena pemerintah emang ingin memberikan kesempatan yang layak gitu, memfasilitasi gitu. Dan tentunya karena si orang ini juga orang yang berkualitas, sudah difilter seperti yang gue bilang tadi di awal. So everything works because dari awal tuh udah baik-baik disusun gitu. Ya kan?
ternyata dia berhasil, ya kan, ternyata dia berhasil masuk ke tingkat kota gitu, ya kan, atau kabupaten. Nah itu udah bisa bermain dengan para investor-investor gede dong. Itu udah menjadi sebuah perubahan yang baik bagi hidup dia gitu kan. Investor-investor gede pasti kan mencari bisnis yang bisa memberikan mereka profit gitu, ya kan, and so on. Misalkan dia di tingkat kota itu atau di kabupaten berhasil, barulah dia beradu di tingkat provinsi gitu kan. Misalkan yang tadinya nomor 1 jadi setiap brand yang udah nomor 1 atau ranking 1 di tingkat kota, playing fieldnya udah naik lagi ke provinsi gitu. Jadi upgrade, naik level gitu. Udah nggak lagi bersaing dengan bawah-bawahnya, bersaingnya sama yang tingkat provinsi dong, ya kan. Di tingkat provinsi berjuang lagi tuh dia. Katakanlah provinsi Jakarta gitu, DKI Jakarta. Kalau se-DKI Jakarta dia yang terbaik, ya udah, berarti dia pun sudah bisa bersaing di tingkat, gue gak mau langsung ke nasional lah, tapi di tingkat pulau. Misalkan Pulau Jawa gitu, sepulau Jawa. Pulau di Indonesia kan ada banyak, per pulau aja dulu. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Ambon, Pulau Papua, Bali dan sebagainya, ya kan. Area lah, region lah gitu kan. Nah, itu kalau udah, maksudnya ya lu tangkap lah maksud gua. Dia bisa sampai nasional, dan yang terpenting adalah pemerintah di situ hadir untuk memfasilitasi adanya tangga menuju ke situ gitu loh. Masalahnya gue nggak melihat itu di Indonesia yang sekarang, dan supaya gue bisa melihat itu ya harus dari pemerintah yang baik dulu. Pemerintah yang baik harus dari masyarakat yang berkualitas dulu. Masyarakat yang berkualitas harus dari filternya dulu. Dan ini baru suatu contoh loh, baru suatu example UMKM di jenis F&B gitu. Kan bisa aja UMKM di bidang lain, jasa potong rambut kayak, jasa desain fashion kayak, jasa jual beli sepatu kayak, ya kan, jasa apa kayak potong bersihin rumah, potong rumput, ya apapun yang bisa menggerakkan budaya ekonomi ya. Dan nggak cuman soal apa bilangnya, nggak cuman soal jasa dan barang dan jasa gitu. Di segi olahraga ya, mau itu sport biasa atau e-sport, itu juga harusnya gitu dong. Lu suka main Mobile Legend, ya lu coba aja bikin tim tingkat kelurahan, ya nggak? Kalau lu bisa menang tingkat kelurahan, ya konsep dan modelnya kayak tadi, tangganya tuh jelas. Lu bisa lanjut ke tingkat kecamatan, lanjut ke tingkat kota atau kabupaten, lanjut ke tingkat provinsi, baru ke tingkat nasional. Dan kita tuh masalahnya ada hampir sekarang berapa? Udah 42 nggak sih sekarang? Apa 38, gue lupa. Dan provinsi kita banyak dan harusnya tuh persaingan antar negara sendiri tuh harusnya tuh sehat dan hidup gitu loh. Tapi kenyataannya apa? Hanya segelintir orang kecil yang terlihat bisa berpartisipasi di hal tersebut gitu. Kelihatannya ya, mungkin gue yang gak ngelihat, tapi gue tidak melihat, maksudnya gue tidak melihat negara tuh kayak mensupport hal ini. Gue pribadi, gue kepingin biar ada tangga karir menjadi seorang pembalap. Iya dong. Dimulai dari apa? Ya mungkin go-kart tingkat kelurahan, men. Go-kart tingkat kelurahan, why not? Ya kan? Habis dari go-kart tingkat kelurahan, tingkat apa? Kecamatan. Kan go-kart nggak begitu mahal, cok. Ntar kalau misalnya ada tingkat provinsi dah, mungkin udah dimulai tuh, ya kan? Balapan lah gitu loh, balapan yang pakai mobil beneran gitu.
macam-macam lah aspek yang bisa digeluti oleh masyarakat Indonesia gitu. Nggak cuman soal tentang orang yang lulus kuliah kerja buat nyari duit gitu loh. Kayak apakah hidup lu hanya sebatas untuk lulus kerja, ya kan, terus beranak dan kemudian mengulangi hal yang sama lagi gitu loh. Lu emangnya nggak mau mengachieve hal-hal bagus apa gitu loh, untuk mengaktualisasikan diri lu gitu. Lu punya pendirian nggak sih anjing gitu? Apakah lu hanya hidup untuk ditugaskan oleh orang tua lu? Ya lu sekolah baik-baik terus lu nyari kerja, mau itu kerja sesuai sama jurusan lu kayak mau kagak kayak. Masa kayak gitu sih hidupnya orang Indonesia anjing? Cuman ngikutin arus doang gitu loh. Nggak ada yang mau apa gitu, ngejar sesuatu kayak apa, kayak lomba seni, kayak bikin patung, nari, kayak apa, kayak anjing. Masa mau semua orang kerja kantoran, masa mau semua orang jadi PNS anjing? Ya nggak mungkin juga kan. Maksud gue, orang tuh terlalu fokus untuk ladang mencari orang tuh terlalu fokus mencari uangnya itu loh. Semua orang tuh terlalu fokus ke kalimat cari uangnya gitu loh, daripada ya hidup sebagai manusianya gitu, hidup sebagai diri lo yang sesungguhnya gitu. Karena kalau misalnya semuanya berjalan dengan ideal gua, pasti hidup tuh terasa bahagia men, sebab nggak ada pemaksaan apa-apa gitu. Ya memang lo harus bekerja untuk mengcover kebutuhan hidup lo yang gue bilang tadi gitu loh. Yang gue bilang tadi ya, kayak contoh si Hardi, ya mungkin dia cuman bisa kerja di tukang gojek, ya masih bisa dapat duit dari situ kan buat ngisi kebutuhan sehari-hari lo gitu. Tapi pengaktualisasian dirinya gitu, passionnya dia mungkin di bisnis F&B, disitulah negara bisa menyediakan tangga untuk memperluaskan impiannya gitu, mewujudkan impiannya. Ada banyak possibilities man. Makanya itu gue di sini bikin Bofir yang bertujuan bagaimana untuk ya bagaimana supaya kita bisa mengubah Indonesia gitu. Gue sih kepengen ya punya bisnis. Nggak usah gue deh, gue sih berharap ya Indonesia tuh punya brand otomotif sendiri, cok. Motor dan mobil, nggak harus diri gue ya, nggak harus diri gue yang apa ya, nggak harus diri gue yang mengaktualisasikannya gitu, nggak harus diri gue yang mewujudkannya. Tapi kalau negara kita bisa punya brand otomotif sendiri ya, gue baru sih ngerasa bisa seneng gitu. Negara kita nggak abal-abal gitu lah, maksud gue. Ya gue sih pengen gitu, gue kepengen gue punya brand otomotif gue sendiri. Tapi gue ngebayangin diri gue untuk bisa membuat sebuah brand otomotif, itu kok rasanya kayak mustahil gitu ya, kayak berat banget gitu. Ya gue tahu mungkin nggak ada, mungkin maksud gue nggak ada yang mustahil lah memang. Tapi bagi seorang diri gue ini yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya duit, ya kan, mungkin modal untuk modal untuk membuat sebuah brand mobil yang gede gitu ya, maksudnya yang dikenal orang. Kayak mungkin lu mau bikin brand mobil yang sebanding sama apa Toyota gitu, mungkin lu butuh ratusan ribu triliun. Dari mana gue punya duit kayak gitu anjing? Ya katakanlah bikin brand butik kecil lah gitu lah, butik. Nah apa maksud gue kan, kayak brand
brand kecil lah gitu loh, jadi low volume. Mungkin itu pun juga perlu sampai triliun menurut gua, karena lu harus mencari materialnya, ya kan, memproduksi komponen-komponennya. Bagaimana bisa mencapai hal tersebut kalau bukan emang pemerintah yang, ya sekali lagi ya, gue bukannya menyudutkan pemerintah, tapi pemerintah itu bagi gue adalah orang tua yang harusnya bisa membimbing dan menyediakan fondasi supaya anak-anaknya bisa bertumbuh dan berkembang, yang dimana pada akhirnya nanti anak-anaknya akan merawat orang tuanya. Nangkep gak maksud gue? Bukan berarti semua salah pemerintah, tapi yang pasti pemerintah dan rakyat itu harus saling ya bergerak. Ibarat kata kayak dua gear yang berhubungan. Kalau misalnya rakyatnya gerak tapi pemerintah ngegerak, gimana? Kalau misalnya pemerintahnya gerak tapi rakyatnya nggak gerak, gimana? Itulah makanya gue tadi bilang di awal harus ada filter. Kurang lebih begitu guys. Ya gue kalau melihat Indonesia yang sekarang, sebenarnya masih terlalu banyak orang yang ini sih, terlalu banyak orang yang sebenarnya nggak peduli dengan orang lain gitu. Mereka cuma memikirkan diri sendiri gitu. Ya urusan lu, urusan lu, urusan gua, urusan gua gitu. Jatuhnya kan jadi kayak apa ya, kayak nggak ada gotong royong dan kekeluargaan aja gitu. Maksud gua, kalau emang lu ingin hidup menjadi rakyat Indonesia, menurut gue yang gitu-gitu dibuang lah. Jangan kayak gitu lah. Melainkan kita harus mencari cara agar kita semua tuh bisa ya tumbuh berkembang, saling membantu gitu. Gue sendiri mau bantuin siapa, tapi ya gue ngebantuin diri gue sendiri susah setengah mati. Ya lagi-lagi di sini kontroversial sih, bukan salah siapa-siapa ya, tapi seenggaknya gue udah kepengen gitu. Kalau gue udah kepengen kan gue tinggal kurang perizinnya aja. Ya disitulah pemerintah mungkin beraksi kan. Kayak gitu guys. Oke, gue udah sampai di tujuan gue. Itu aja Bovir kali ini. Semoga siapapun yang menonton video ini terinspirasi. Sampai jumpa ke depan. Stay thinking.